Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan saya Abduh di kanal ini. Di sini kita akan berdiskusi tentang isu-isu pembangunan serta seputar analisis data. Dalam diskusi kali ini kita akan berbicara tentang pembangunan di Indonesia. Bagaimana kita ketahui, pembangunan adalah perpindahan sesuatu dari satu titik ke titik lain yang lebih baik. Pembangunan memiliki banyak dimensinya. Ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, politik, kebudayaan, pertahanan, dan lain sebagainya. Untuk memfokuskan diskusi ini, saya akan memilih 5 topik. Yang pertama, pembangunan serta ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, saya akan berbicara tentang pelayanan publik. Yang ketiga, saya akan berbicara tentang pembangunan infrastruktur. Yang keempat, kita akan flashback kepada kejadian 3 atau 2 tahun yang lalu terkait COVID, serta prospek pembangunan hijau di Indonesia. Terakhir, saya coba meramu isu-isu tersebut menjadi sebuah peta yang diharapkan bisa menjadi kacamata kita dalam menganalisis pembangunan di Indonesia. Tanpa perpanjang waktu, kita langsung simak pembahasan bagian pertama, yaitu pembangunan dan ketimpangan di Indonesia. Stay tune. Bye. Sebelum masuk ke dalam diskusi tentang ketimpangan, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai kondisi fundamental ekonomi makro di Indonesia. Dalam membahas fundamental perekonomian Indonesia, pertama-tama kita akan bahas tentang kondisi perekonomian pasca COVID. Di dalamnya, kita akan bahas mengenai resesi dalam 3 tahun pandemi tersebut, besarnya gap yang terbentuk akibat resesi dari proyeksi tanpa COVID, serta tren ke depannya. Setelah itu, baru kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai indikator-indikator makroekonomi dalam 3 dasawarsa terakhir. Tujuannya untuk melihat sejauh mana potensi agregat perekonomian kita sebelum didistribusikan ke level subnasional. Pembahasan fundamental ekonomi akan difokuskan pada perkembangan indikator-indikator makro beberapa tahun ke belakang. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan, inflasi, pasar uang, neraca pembayaran, ketenaga kerjaan, serta lifting minyak. Dari sini diharapkan kita bisa memetakan pola dan karakteristik perekonomian kita dari masa ke masa. Terakhir, kita juga akan membahas tentang upaya pembiayaan pertumbuhan di tengah optimisme maupun janji untuk meningkatkan angka pertumbuhan tinggi dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah secara resmi mengumumkan berakhirnya COVID pada 21 Juni 2023 lalu. Mengutip dari laman CNBC Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan masyarakat akan memasuki masa endemi setelah merasakan pandemi COVID-19 selama 3 tahun sebelumnya. Di antara pertimbangannya adalah kondisi perkembangan kasus yang semakin mendekati nihil per hari, kemudian peningkatan imunitas masyarakat, serta merespon pernyataan WHO yang juga mencabut status Public Health Emergency of International Concern terkait COVID tersebut. Pasca pandemi COVID 2020-2022 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali ke posisi 5,13% atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi, yakni tahun 2019 sebesar 5,02%, yang terutama didorong oleh menguatnya konsumsi masyarakat. Pertumbuhan tersebut masih terbatas dan masih perlu usaha yang lebih baik untuk bisa mengembalikan pada kualitas pertumbuhan sebelum pandemi. Pola perkembangan berbagai komponen PDB sisi pengeluaran secara umum masih berbentuk L-shape hingga akhir 2022 lalu. Artinya, aktivitas perekonomian secara agregat masih belum bisa menyamai kondisi sebelum serangan COVID. Pada sisi konsumsi rumah tangga,
realisasi konsumsi pada 2022 lalu diperkirakan masih berada 10,4% di bawah proyeksi pertumbuhan konsumsi bila COVID tidak menyerang, atau sekitar 730 triliun rupiah dengan menggunakan asumsi pertumbuhan konsumsi 2019 sebesar 5,16%. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya yang perlu diapresiasi untuk meminimalisir dampak sosial dan ekonomi sejak awal virus ini secara resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari relatif lebih stabilnya pengeluaran pemerintah pada 2020 hingga 2021 lalu dibandingkan komponen pengeluaran PDB yang lainnya. Namun, hal ini bukan berarti tanpa konsekuensi. Sebagaimana diketahui, anggaran pemerintah memiliki fungsi alokasi, yakni pembagian yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Atau bisa disimpulkan, dengan anggaran ini sebagiannya berfungsi untuk menstimulasi produktivitas perekonomian masyarakat agar menjadi lebih tinggi dibandingkan bila perekonomian tersebut tidak distimulasi. Hantaman COVID menuntut pemerintah untuk mengubah prioritas alokasi ini dari fungsi stimulasi menjadi fungsi mitigasi. Artinya, pemerintah tidak mengharapkan adanya imbal hasil dari dorongan anggaran yang diberikan dari perekonomian, baik itu berupa peningkatan produktivitas maupun pajak. Namun, yang diharapkan dari pengeluaran ini adalah lebih kepada penyelamatan agar tidak terjadi kerusakan yang permanen dalam jangka panjang. Begitu kurang lebihnya. Dampaknya bisa dilihat dari menurunnya jumlah pendapatan negara berupa pajak. Tercatat pada tahun terberat pandemi dari 2020 hingga 2021, tax ratio kita mengalami penurunan dari 9,8% pada 2019 menjadi 8,3% pada 2020, serta naik sedikit ke level 9,1% pada 2021. Sebenarnya tren penurunan tax ratio ini sudah terasa pada 2019, di mana pada tahun sebelumnya, yakni 2018, tax ratio kita masih berada di level 10,2%. Namun, penurunan tax ratio pada 2020 sampai 2021 bisa dikatakan bersifat absolut, karena pada tahun tersebut PDB kita juga berada pada kondisi negatif atau rendah. Akibatnya, kuantitas uang pajak yang dihasilkan juga ikut surut. Syukurnya, tax ratio pada 2022 lalu kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 10,4%, seiring dengan tidak terbendungnya lagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah saat itu. Hingga pemasukan negara bisa bertambah lagi. Meski demikian, pemerintah tetap harus melakukan penghematan setelah kasnya terkuras pada 2 tahun sebelumnya. Data PDB pada 2022 lalu menunjukkan pemerintah menarik rem atas pengeluarannya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan negatif konsumsi pemerintah sebesar minus 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2021. Sehingga terjadi pelebaran selisih realisasi pengeluaran pemerintah terhadap proyeksi tanpa COVID pada 2022 lalu hingga 1,1% atau sekitar 10 triliun rupiah. Kondisi pelemahan pada aktivitas eksternal baik ekspor maupun impor sebenarnya sudah mulai terasa sejak setahun sebelum kebijakan pembatasan aktivitas dilakukan, yakni sejak 2019. Hal ini disebabkan masyarakat internasional terutama mitra dagang utama Indonesia seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah memberlakukan pembatasan mobilitas atau social distancing lebih dahulu dibandingkan Indonesia. Pemberlakuan ini tentunya mempengaruhi pasar permintaan dan penawaran barang dan jasa, termasuk yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 2019, sebelum pemberlakuan social distancing di Indonesia, pertumbuhan impor cenderung lebih kuat dibandingkan ekspor, meskipun neraca berjalan masih di area positif.
Jika tren ini diteruskan secara linier, tentunya akan mengakibatkan defisit perdagangan yang lebih besar. Namun pada kenyataannya neraca perdagangan kita tidak masuk ke area defisit pada masa Covid. Bukan karena mengimbangi dengan ekspor, namun karena pengurangan konsumsi. Gambarannya kurang lebih sebagai berikut. Dari sisi pelaku usaha, pembatasan gerak masyarakat telah menurunkan ekspektasi permintaan atas barang-barang produksi mereka di level nasional, apalagi di luar negeri. Hal ini berimplikasi pada pemangkasan biaya produksi seperti penggunaan alat-alat produksi terutama yang berasal dari luar negeri. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas tabungan perusahaan mereka minimal untuk menjaga agar perusahaan tetap hidup, alih-alih menutup usaha mereka. Dari sisi konsumen rumah tangga, pandemi COVID telah mengakibatkan banyak pekerja dirumahkan karena perusahaan tempat mereka bekerja harus merasionalisasikan biaya operasional mereka. Akibatnya, para pengangguran ini harus berjuang untuk hidup dengan memanfaatkan tabungan yang masih tersisa maupun bekerja dengan penghasilan yang lebih rendah atau serabutan. Akibatnya, permintaan barang-barang konsumsi lokal maupun impor akan mengalami penurunan, menyesuaikan tabungan rumah tangga yang masih tersisa tersebut dalam kondisi yang tidak pasti. Upaya pemerintah untuk fokus pada upaya stabilisasi ekonomi selama COVID menjadikan fokus pengeluaran dilakukan di dalam negeri saja. Impor barang atau jasa memang meningkat pada barang-barang medis seperti vaksin, alat tes COVID, alat pelindung diri atau APD, dan kebutuhan terkait lainnya. Meski demikian, rasionya masih relatif lebih rendah terhadap PDB. Mengutip situs Kemenkes, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa pemerintah menyiapkan dana sekitar 38 triliun rupiah untuk keperluan pembelian alat kesehatan, di mana 44,7%-nya dialokasikan untuk pembelian dalam negeri atau sekitar 55,3% sisanya atau senilai 21 triliun rupiah diperoleh melalui impor. Angka ini diperkirakan sekitar 0,87% dari total impor. Kombinasi penurunan aktivitas konsumsi ketiga aktor tersebut, yakni pelaku usaha, rumah tangga, dan pemerintah, menyebabkan impor menjadi turun. Meski demikian, kombinasi ini tak sepenuhnya buruk. Perlambatan aktivitas impor mempermudah aktivitas ekspor mengejar defisit, meski dengan kapasitas produksi yang juga ikut melambat. Alhasil, pada tahun-tahun tersebut, ekspor kita secara relatif kembali ke posisi surplus dan tentunya menambah cadangan mata uang asing ke dalam neraca devisa nasional. Sementara itu, siklus persediaan yang masuk dalam perhitungan PDB masih belum menunjukkan pola aktivitas sebagaimana ditunjukkan pada periode-periode sebelumnya. Upaya rasionalisasi ongkos usaha menyebabkan kapasitas untuk mengelola persediaan pada sepanjang proses produksi juga mengalami pelemahan. Hal ini bisa dilihat dari dalamnya perlambatan komponen persediaan atau inventory dalam PDB dan terjadi 2 kali pada tahun 2019 sampai 2020. Sementara aktivitas produksi yang dilakukan pada 2021 juga dilakukan di tengah kondisi pandemi terparah akibat serangan varian Delta. Pada 2022 lalu, diperkirakan masih terdapat perbedaan sekitar 83,6% atau sekitar 360 triliun rupiah antara kondisi persediaan proyeksi, yakni jika mengambil pola pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya terhadap kondisi realisasinya. Memperhatikan kualitas pertumbuhan PDB pada 2022, saat ini tabungan internal kita hanya sebesar 33% dari PDB hingga menghasilkan pertumbuhan sebesar 5,31%. Padahal untuk bisa mencapai pertumbuhan proyektif seperti sebelum COVID 2019 dibutuhkan pertumbuhan hingga 14,05%.
atau membutuhkan tambahan pembiayaan investasi sebesar 54,57% dari PDB saat ini ke dalam perekonomian kita. Angka ini rasanya sulit jika hanya ditempuh dengan solusi jangka pendek seperti hutang, dengan mengharapkan perbaikan terjadi dalam setahun 2 tahun saja. Perlu dilakukan upaya perbaikan struktural terhadap kapasitas perekonomian Indonesia, terutama dengan meningkatkan daya ungkit investasi terhadap PDB yang didesain bersama strategi pembangunan jangka menengah hingga panjang, terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan melihat pola pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk memetakan potensi-potensi yang bisa dilakukan untuk mendukung strategi tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami berbagai siklus naik dan turun sepanjang perjalanannya. Jika pada akhir pemerintahan Soekarno tahun 1961 sampai 1967, laju perekonomian Indonesia hanya berada di kisaran 2,02%, Indonesia lalu mengalami fase perekonomian baru pada periode booming harga migas pada tahun 1968 sampai 1981. Keuntungan dari penjualan emas hitam ini membalikkan kondisi perekonomian saat itu dengan menaikkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan ke angka 7,68%. Setelah merasakan manisnya ekonomi migas selama 10 tahunan, Indonesia harus mencari sumber pertumbuhan baru di sektor non-migas. Upaya transformasi tersebut tidak mudah dilakukan, namun bisa dikatakan berhasil jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi rata-ratanya yang stabil dan cukup tinggi pada kisaran 6,05% antara 1982 sampai 1996. Krisis ekonomi yang terutama didorong oleh gagal bayar utang swasta mengakibatkan terpuruknya sektor real dan output perekonomian saat itu dengan pertumbuhan pada kisaran minus 13,13% pada medio 1997 sampai 2004. Pada 2004, Presiden baru Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih secara demokratis dan relatif aman. Hal ini juga menjadi tanda permulaan era perekonomian Indonesia yang baru. Pada periode ini disusun strategi pembangunan jangka panjang nasional 20 tahunan atau RPJPN untuk tahun 2005 sampai 2025 yang dibagi menjadi 4 siklus perencanaan pembangunan jangka menengah tiap 5 tahunan dan ditulis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pemerintahan Presiden SBY berlangsung dalam 2 periode RPJMN 1 dan 2 dari tahun 2005 sampai 2014 dengan membukukan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 5,72%. Menggantikan SBY, Presiden Joko Widodo yang terpilih pada pemilu 2014 menandakan dimulainya era RPJMN ketiga untuk tahun 2015 sampai 2019. Pada siklus perencanaan ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata yang berhasil dibukukan adalah sebesar 5,03% sebelum akhirnya bencana global COVID melanda. Dari sini kita bisa melihat ke belakang bahwa perekonomian Indonesia mengalami pasang surut menghadapi tekanan baik internal maupun eksternal terhadap performa ekonominya. Sementara itu, baiknya kualitas pertumbuhan ekonomi saat itu bisa dilihat dari rasio kebutuhan modal atas output atau Incremental Capital Output Ratio atau disingkat dengan ICOR. Perlu diketahui sebelumnya, ICOR ini merupakan perbandingan antara tambahan modal dalam perekonomian terhadap tambahan output dalam perekonomian. Artinya, untuk setiap unit penambahan angka dalam indeks ini diartikan sebagai besarnya kebutuhan investasi modal yang digunakan untuk mengungkit output perekonomian sebanyak 1 unit. Pada gambar di bawah diketahui perkembangan indeks ini pada beberapa fase pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rata-rata nilai ICOR terendah terjadi pada masa booming harga minyak.
di mana saat itu perekonomian Indonesia ditopang oleh industri pertambangan minyak dan gas bumi yang bersifat padat modal. Tren indeks ini menunjukkan peningkatannya hingga saat ini. Peningkatan tren ICOR ini tentu harus diwaspadai sebagai peningkatan inefisiensi aktivitas perekonomian dari masa ke masa. Ada beberapa hal yang menarik untuk direfleksikan dari perjalanan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinamis tersebut. Pada awal dasawarsa tahun 90-an, Indonesia sempat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Tercatat dari tahun 1990 hingga 1996, rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,5%. Angka pertumbuhan yang tinggi ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Hal ini berkat upaya transformasi ekonomi dari mengandalkan sumber daya migas menuju sektor sekunder yang memiliki nilai tambah tinggi. Upaya transformasi ini dilakukan untuk menghindari jebakan Dutch disease yang membayangi perekonomian Indonesia pasca berakhirnya booming harga minyak pada era 80-an awal. Mantan Wakil Presiden Budiono dalam bukunya yang ditulis tahun 2016 mengatakan pada era pertengahan 60-an Indonesia dilanda krisis internal dengan segudang pekerjaan rumah ekonomi saat itu. Yang paling mencolok adalah hiperinflasi yang sempat menyentuh 600% pada 1965. Syukurnya pergantian kepemimpinan saat itu dibarengi dengan anugerah kenaikan harga minyak pada awal tahun 70-an. Indonesia yang menjadi salah satu produsen utama minyak dunia memanfaatkan uang hasil minyak itu untuk melakukan pemulihan ekonomi serta mengongkosi berbagai keperluan pembangunan di awal masa Orde Baru. Hasilnya, selama lebih kurang 13 tahun, yakni dari 1968 sampai 1981, Indonesia menikmati pertumbuhan rata-rata per tahun hingga 7,68%. Sumber dari Wikipedia menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak ini disebabkan peningkatan konsumsi global dan puncaknya akibat terjadinya krisis di Timur Tengah pada tahun 1980 dengan harga tertinggi saat itu mencapai 35 US dollar per barel atau sekitar 106 US dollar per barel jika dikonversi pada nilai saat ini. Berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa, pesta minyak itu pun akhirnya berakhir. Pada tahun 1986, harga minyak merosot hingga 10 dolar setelah sebelumnya berada pada posisi 27 dolar per barel. Atau jika dikonversikan pada nilai saat ini, kejatuhannya terjadi dari 62 ke 23 dolar per barel. Bagi Indonesia, penurunan harga minyak saat itu berimplikasi pada defisit neraca pembiayaan pembangunan pada saat itu. Artinya, fenomena kejatuhan harga minyak ini memaksa dimulainya fase model perekonomian baru dari berbasis migas menjadi non-migas. Sebagaimana dituturkan oleh Budiono, ketika minyak dianggap tidak lagi bisa diharapkan sebagai modal utama dalam pembangunan saat itu, para pengambil kebijakan mengambil langkah drastis untuk mengubah basis ekonomi dari sektor migas menjadi non-migas. Strategi perdagangan luar negeri Indonesia pun juga berubah dari berorientasi impor menjadi berbasis ekspor. Hasilnya adalah pertumbuhan cepat mencapai lebih dari 7% per tahun, terutama pada periode 1986 sampai 1996. Pertumbuhan rata-rata yang relatif besar ini hanya sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi di era booming harga migas. Namun, kelebihannya, sumber pertumbuhannya tidak bertumpu pada satu komoditas tunggal. Hal ini menjadi deskripsi praktik baik atau good practices sekaligus menunjukkan potensi kekuatan dan kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pengelolaan perekonomian yang tepat. Pada masa booming harga minyak ini, ICOR mengalami titik paling optimal.
Rendahnya nilai indeks ini disebabkan perekonomian yang ditopang oleh industri pertambangan minyak dan gas bumi yang bersifat padat modal. Saking tingginya harga minyak, perekonomian mampu didorong hanya dengan ongkos investasi sebesar 2,5 untuk tiap unit penambahan output yang dihasilkan. Ketergantungan kita pada minyak yang sangat tinggi bukan tanpa risiko. Setelah harga minyak turun drastis, Indonesia dipaksa untuk berhadapan dengan kondisi keterbatasan pilihan untuk menggerakkan perekonomiannya. Gambarannya, pada 1982, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan sempat merosot menjadi 2,25% dan kembali terseok di level 2,46% pada 1985. Upaya mendiversifikasi usaha ekonomi dari berorientasi migas menjadi non-migas dilakukan dengan beberapa strategi pendukung. Menurut Pak Budiono, perubahan ini disertai penyesuaian kebijakan baik dari sisi mata uang, perpajakan, maupun perbankan. Untuk mendukung tumbuhnya usaha, perbaikan kebijakan juga dilakukan di sektor pembiayaan. Caranya dengan memberikan insentif pada aktivitas perbankan yang diarahkan untuk mendorong distribusi pembiayaan agar sektor usaha bisa terus bertumbuh. Penguatan kinerja perdagangan ditempuh dengan kebijakan insentif ekspor berupa penghapusan hambatan administratif seperti penyederhanaan tata cara perizinan, pengurangan hambatan non-tarif, serta membebaskan bea masuk terhadap barang faktor produksi. Sementara untuk membiayai pertumbuhan sektor real dalam negeri ditempuh dengan kebijakan kemudahan bidang investasi berupa insentif-insentif sebagai pemanis agar investor luar negeri mau menanamkan modalnya di Indonesia. Tak lupa pula dilakukan pengetatan fiskal. Hal ini dilakukan dengan strategi pengetatan belanja yang berorientasi pertumbuhan. Hasilnya bisa dilihat dari tumbuh suburnya sektor-sektor manufaktur yang diharapkan bisa mengelola produk pertanian maupun produk sekunder bernilai tambah rendah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Data-data sebelum krisis menunjukkan bagaimana sektor-sektor industri memimpin pertumbuhan ekonomi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pada periode ekonomi non-migas ini, aktivitas perekonomian dalam negeri didominasi oleh aktivitas konsumsi dan juga investasi. Sementara ekspor dan impor juga cukup kuat dengan didistribusi masing-masing sebesar 27% dan 26,2% dari PDB saat itu. Hal yang perlu juga digarisbawahi di sini adalah peningkatan ekonomi juga diiringi oleh peningkatan upah. Namun sisi peningkatan upah ini berdampak di masa mendatang karena disinyalir menjadi penyebab sulitnya para investor untuk kembali pasca krisis yang terjadi tahun 1997 sampai 1999. Krisis ekonomi merupakan salah satu fase akhir bagi perekonomian Indonesia yang stabil selama ekonomi non-migas. Krisis ini bermula dari krisis politik di Thailand yang berdampak pada jatuhnya harga baht. Ketidakpercayaan para investor terhadap prospek ekonomi di negara tersebut mengakibatkan larinya modal asing yang diikuti oleh terdepresiasinya nilai tukar baht terhadap US dollar hingga 15-20%. Masalahnya, kekhawatiran investor menjadi viral dan berskala kawasan. Buktinya terjadi capital outflow besar-besaran di berbagai negara Asia Tenggara, bahkan Asia secara umum, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Menurut Valianti, Indonesia sebenarnya memiliki fundamental ekonomi yang cukup baik. Hal itu dilihat dari terjaganya inflasi pada level yang rendah maupun tingkat pertumbuhan yang relatif stabil sebagaimana disebutkan di atas. Namun, fenomena pelarian uang saat itu menjadi bencana katastrofik, yakni berdaya rusak yang tinggi karena merembet pada ketahanan sektor real dan daya beli masyarakat. Seperti penjelasan Valianti dan Tarmidi,
krisis saat itu mengkombinasikan antara celah spekulasi mata uang yang dipatok tetap pada Rp2.000 per US dollar yang disokong devisa negara di satu sisi, dengan hutang swasta yang selama ini tidak terkontrol dengan baik di sisi lainnya. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pembekakan hutang yang berujung pada gagal bayar ketika rupiah terdepresiasi. Sebagaimana diketahui, di penghujung era ekonomi non-migas awal 90-an, banyak pihak swasta melakukan peminjaman jangka pendek dari luar negeri yang dilakukan dalam US dollar. Ketika rupiah terdepresiasi pada tahap awal, swasta melakukan panic buying terhadap US dollar untuk memastikan utangnya bisa segera dilunasi. Akibatnya, rupiah menjadi makin merosot. Jatuhnya rupiah tidak bisa dibendung dengan devisa yang terbatas saat itu. Ketidakmampuan devisa untuk mematok rupiah lagi menyebabkan pengambil kebijakan saat itu membiarkan rupiah bergerak sesuai mekanisme pasar. US dollar yang sudah sangat mahal mengakibatkan banyak sektor swasta yang tidak berhasil mengamankan cukup dolar harus menerima kondisi gagal bayar dan membiarkan aset mereka disita. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada penutupan usaha dan perumahan para karyawannya. Perumahan para karyawan ini otomatis menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun. Pada kondisi ini, indikator tingkat pertumbuhan turun ke level 4,7% pada 1997. Hal ini menjadi pembuka dari terjadinya krisis yang lebih dalam pada 1998. Di sisi lain, konsumen dalam negeri yang sudah terbiasa dimudahkan untuk melakukan konsumsi dengan harga murah atas barang-barang luar negeri, dikagetkan dengan naiknya harga-harga akibat depresiasi rupiah. Kombinasi penurunan daya beli karena di PHK-nya para pekerja ditambah dengan kenaikan harga-harga barang telah membuat perekonomian warga menjadi sangat terdesak. Dari sini krisis ekonomi merembet kepada krisis-krisis lain, mulai dari sosial hingga politik. Demonstrasi terjadi di mana-mana yang disertai perusakan aset-aset vital, tidak beroperasinya usaha, ditambah kelangkaan distribusi logistik kebutuhan pokok, dan bertepatan pula dengan paceklik komoditas pertanian lokal akibat El Nino, menjadikan ekonomi saat itu lumpuh total. Alhasil, pertumbuhan saat itu jeblok ke angka minus 13,13% di tahun 1998. Angka ini adalah angka pertumbuhan terendah dalam sejarah perekonomian Indonesia. Tak hanya di sana, macetnya perekonomian juga terjadi hingga 1999 di mana pertumbuhan saat itu hanya sebesar 0,79% sebelum bisa sedikit bergerak pada tahun berikutnya. Dalamnya resesi ekonomi Indonesia pada 1998 sampai 1999 memiliki implikasi secara hampir permanen pada model pertumbuhan Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Kerusakan infrastruktur, hengkangnya pelaku usaha yang sebelumnya beroperasi, baik asing maupun lokal, dan menyebabkan tingginya angka pengangguran, serta perubahan kelembagaan sosial dan ekonomi saat itu menyebabkan rata-rata pertumbuhan tahunan dari 2000 hingga 2004 tumbuh terbatas pada level 4,57% atau sekitar 1,5 sampai 2,2% lebih rendah dibandingkan era keemasan ekonomi non-migas. Nilai ICOR pada periode tersebut pun juga naik drastis menjadi 6,1 atau lebih tinggi 1,3 poin dibandingkan pada periode ekonomi non-migas. Kondisi ini menunjukkan inefisiensi perekonomian saat itu makin meningkat. Dengan gambarannya, dibutuhkan 6,1 unit investasi hanya untuk menaikkan 1 unit output perekonomian. Pada periode konsolidasi ekonomi pasca krisis ini dihasilkan jutaan masyarakat miskin baru. Aktivitas penduduk dengan pendapatan yang rendah ini menyebabkan distribusi ekonomi Indonesia kembali didominasi oleh sisi konsumsi rumah tangga yang sangat besar.
Sementara aspek sekunder seperti investasi dan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum krisis. Nilai ekspor meningkat terhadap PDB secara relatif dibandingkan masa sebelumnya. Namun, peningkatan persentase ini memiliki kuantitas atau nominal yang lebih kecil akibat nilai PDB yang turun pada masa tersebut. Pasca 2004, Indonesia memasuki fase baru dalam pengelolaan ekonominya. Pada fase ini ditetapkan target-target pertumbuhan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka panjang 2005 sampai 2025 yang menjadi rencana besar pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 20 tahun. Rencana ini menunjukkan fase kestabilan ekonomi dan kembalinya Indonesia untuk menetapkan target-target pembangunannya setelah hampir 7 tahunan fokus dalam melakukan pemulihan pasca krisis ekonomi yang terjadi 97 sampai 99 lalu. RPJP itu diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dengan periode tiap 5 tahunan dan juga pada rencana kerja pemerintah untuk periode tahunan. Dua periode pembangunan jangka menengah awal dilaksanakan di bawah pemerintahan baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni tahun 2005 sampai 2014. Pada RPJMN pertama dan kedua, tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan Indonesia saat itu tumbuh di atas fase krisis dan pemulihannya menjadi 5,72%. Di mana pada RPJMN pertama pertumbuhannya sebesar 5,64%, sedangkan pada siklus RPJMN kedua pertumbuhannya sebesar 5,8%. Tingginya angka pertumbuhan pada periode kedua atau RPJMN kedua ini karena bertepatan dengan datangnya masa komoditi super cycle, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dari tingginya harga-harga bahan mentah ekspor di pasar dunia. Meski demikian, angka ini masih di bawah rata-rata fase pertumbuhan selama fase era ekonomi non-migas. Daya saing investasi pada fase ini juga cenderung lebih rendah dibandingkan pada fase ekonomi non-migas. Hal ini dilihat dari tingginya angka ICOR pada periode ini menjadi sebesar 5,7 dari sebelumnya 4,8 unit. Angka pertumbuhan juga sempat mengalami penurunan menjadi 4,63% pada 2009. Hal ini disebabkan perlambatan yang terjadi secara global akibat krisis subprime mortgage yang berasal dari Amerika Serikat. Namun saat itu sebenarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil lolos dari jeratan pertumbuhan negatif yang terjadi hampir di seluruh negara-negara di dunia. Pada periode ini distribusi perekonomian sudah berlangsung normal, dengan komposisi yang hampir serupa ketika sebelum krisis 97-99. Porsi investasi dan konsumsi pemerintah dalam PDB sudah meningkat dibandingkan masa krisis dan pemulihannya. Begitu juga ekspor dan impor yang masing-masing berada pada kisaran 27% dari PDB. Pola yang juga menarik untuk diperhatikan pada periode ini adalah terjadinya fluktuasi ekonomi yang lebih tinggi dari biasanya ketika musim kampanye tiba. Data-data menjelang tahun pemilihan, tahun 2009 dan 2014 menunjukkan peningkatan aktivitas beberapa sektor terutama pada sektor komunikasi dan transportasi, serta sektor perdagangan dan akomodasi. Sebuah fenomena yang tidak begitu terlihat ketika sebelum krisis terjadi. Pada fase siklus ekonomi RPJMN ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia diawali dengan penurunan angka pertumbuhan menjadi hanya 4,88% pada 2015. Hal ini menjadi tanda berakhirnya dampak dari komoditi super cycle pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, konsolidasi pergantian presiden menjadikan kinerja perekonomian masih belum berjalan optimal. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan naik lagi ke atas angka 5%-an, sehingga akhirnya menggenapkan rata-rata pertumbuhan tahunan pada periode ini di angka 5,03%.
Pertumbuhan pasca 2015 ini didominasi oleh sektor-sektor jasa. Meningkatnya ekspektasi pada ekonomi digital juga membuka peluang usaha-usaha baru yang memberikan dampak eksternalitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, ojek online, jasa pengiriman makanan dan barang atau paket, maupun usaha kecil produsen makanan itu sendiri. Selama periode ini juga pernah diluncurkan 16 paket ekonomi sebagai pedoman bagi kementerian lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan kegiatannya. Paket-paket ini diharapkan bisa memperbaiki kondisi perekonomian dan mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan. Strategi kebijakan paket ekonomi ini ditempuh melalui jalur operasi kebijakan fiskal dan moneter, maupun dorongan kepada sektor real lewat deregulasi peraturan dengan cara menghilangkan duplikasi, redundansi, dan regulasi yang tidak relevan, serta melalui penegakan hukum. Ke-16 seri paket kebijakan ini diluncurkan secara bertahap antara akhir tahun 2015 hingga 2017. Dan serial peluncuran ini tidak diteruskan ketika Presiden Jokowi terpilih lagi pada periode kedua masa jabatannya. Pada periode ini, porsi investasi dan konsumsi pemerintah meneruskan tren peningkatannya dalam PDB, menggeser sedikit dominasi porsi konsumsi rumah tangga. Meski demikian, inefisiensi tetap mengalami peningkatan. Nilai I-Core terus meningkat ke rata-rata 6,8 per tahun, lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Selain itu, porsi ekspor dan impor juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya terhadap PDB. Sobat Pembangunan, demikian telah kita bahas indikator makroekonomi terkait laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam diskusi ini diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami berbagai siklus naik dan turun sepanjang perjalanannya. Mulai dari masa transisi tahun 60-an, era ekonomi migas 70-an, era ekonomi non-migas tahun 80 sampai 90-an, krisis 97-99 dan masa konsolidasinya hingga 2004, dan era RPJMN 1, 2, dan 3 pada tahun 2005 sampai 2019. Volatilitas pertumbuhan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Angka I-Core terus mengalami peningkatan pasca krisis 97-99 menunjukkan inefisiensi makin meningkat. Tabungan internal saat ini hanya sebesar 33% dari PDB hingga menghasilkan pertumbuhan sebesar 5,31%. Untuk menghasilkan pertumbuhan tinggi, perlu dilakukan upaya perbaikan struktural terhadap kapasitas perekonomian Indonesia, terutama dengan meningkatkan daya ungkit investasi terhadap PDB yang didesain bersama strategi pembangunan jangka menengah hingga panjang, terutama di bidang perekonomian. Pada diskusi selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan mengenai indikator makroekonomi terkait inflasi, pasar uang, dan neraca pembayaran. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya.